Kevin, silakan share screen lagi. Share screen-nya tolong belum diaktifkan. Oh, oke. Ya, udah. Belum. Oh, sudah. Barusan. Iya. Seperti ini. Iya. Nah, jadi jawabannya ya atau tidak yang dapat gift itu? Iya. Iya. Pertanyaanmu apa? Oh, jumlah buku. Pertanyaannya lebih dari 2 dosen dapat gift. Iya, tapi pertanyaanmu adalah jumlah buku lebih kecil 2 dosis. Oh, aku salah tulis. Ya, jadi tergantung sih ya atau tidaknya ya, tergantung pertanyaannya. Kalau lebih besar ya yang yes dapat gift ya. Nah, Ya, jadi yang ditampilkan itu adalah kamu nulisnya lebih baik detail. Display total price, display ada dapat displaynya. gift ya. Sebutkan display total price, display gift ya. Kalau yang satunya yang no berarti hanya display total price. Total price. Ya, tidak ada display gift. Maksud display di sini output kan Bu ya? Iya, output. Display. Bukan sama dengan ya. Display aja. Jadi display spasi total price terus enter di bawahnya display gift. Oh, ada 2 gitu. Iya. Jadi yang ditampilkan tuh pertama gini, harga totalnya sekian, terus ditampilkan lagi kamu dapat hadiah ini gitu kan. Jadi bukan pakai plus ya. Sudah Bukan pakai double plus. gini. Di enter aja, di enter, turun ke bawah. Nggak bisa kah? Aku enter langsung nggak bisa. Oh ya udah, Atau aku spasi koma aja. aja, koma aja nggak apa-apa. Kasih koma. Oke. Nah, kalau kita lihat, adakah kata-kata yang sama persis? Jadi ini sebenarnya bisa dibuat lebih efisien lagi, seperti tadi temanmu bilang, kan display total price ini ada di yes, ada di no ya. Jadi sebenarnya ini kan nggak tergantung yes, nggak tergantung no. Apapun yang terjadi, dia akan display total price, ya kan? Nah, ini mestinya bisa aja ditaruh tidak di bagian yes, tidak di bagian no. Jadi misalnya di atasnya ini, di atasnya diamond ini bisa. Jadi boleh ada lagi di atasnya ini display total price. Kalau mau ya. Jadi misalnya ini ya, kamu boleh pindahkan ini ke atas display total price-nya. Ya, nggak seatas Sini. itu, nggak seatas itu, sesudah ini ya, sesudah menghitung total price. Ya, jadi sebelumnya ini ya, sebelumnya betul di situ. Nah, jadi panahnya itu bukan ke sini, panah dari dua tempat ini pindah ke display total price. Oh, satu persatu begitu. Ya, dua-duanya masuk ke sini. Jadi ada garis dari ya sama yang satunya lagi. Betul. Nah, terus dari sini baru ke pertanyaan. Apakah bukunya? Jadi yang tadi sudah benar. Ini cuma mau bikin agak efisien gitu ya.
supaya display total price-nya itu kan sebenarnya nggak tergantung yes, nggak tergantung no. Apapun yang terjadi kan memang harus ditampilkan jumlah harganya. Nah, lalu kemudian ini no-nya kemana? No-nya ke N. Yang di sini display-nya yang bawah ini tinggal display gift kan, nggak usah total price lagi kan. Nah, jadi ini juga lebih efisien nanti kalau dibuatkan program. Kira-kira seperti itu. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Sebenarnya masih ada waktu untuk nomor 5 sih. Display gift harus di akhir? Enggak. Bisa di atas juga. Makanya tadi yang penting, pertanyaan berapa jumlah bukunya, itu kan bisa dijawabnya sejak kapan? Sejak awal ya, sejak setelah input. Jadi kalau kamu mau tanya dulu jumlah buku, ya nggak apa-apa. Nah, ini kan kira-kira flowchart-nya udah panjang begini. Kira-kira kalau ada nomor 5, pertanyaannya itu kan apakah punya kode promo Happy All Pro ya? Itu ditaruh di mana ya kira-kira? Di awal. Di Soalnya awal kan tuh sebelumnya apa? sebelum total price. Ya, sebelum menghitung price total coverage. ya, pokoknya ya. Karena apa? Karena kan ini buat diskon kan. Sebelum diskon. Didiskon Sorry, berapa? sebelum menghitung total price ya. Karena itu untuk menghitung diskon. Jadi kalau mau ditambahkan nanti kira-kira di atas sebelum menghitung total. Tapi Bisa lihat. sebelum display total Bisa juga lihat. bisa, Bu. Kenapa? Bisa lihat yang itu soalnya yang nomor 5 itu. Soalnya, oke. Saya share screen dulu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah punya kode promo Happy All Pro? Ya atau tidak? Ya, maka harga total buku dipotong 20%. Total buku ya, bukan total buku dan shipping cost ya. Total buku saja. Tapi letak kan akan berpengaruh ke anunya, Bu. Ini nanti bisa jadi dua pecabangan. Iya, ini bisa jadi setelah dia diskon, shipping cost-nya baru free atau enggak sebelum diskon, baru ya, dihitung shipping. soalnya ini agak kurang jelas. Apakah itu akan mempengaruhi shipping cost atau enggak diskonnya ini ya? Anggap aja tidak mempengaruhi. Jadi shipping cost-nya berdasarkan harga sebelum diskon aja. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya soal tidak jelas gimana? Satu, tanyakan. Kalau masih nggak ada penjelasan, ya berarti asumsi. Kita asumsikan kayak gimana, asal ditulis asumsinya, tidak akan disalahkan. Karena memang soalnya nggak ngasih detail. Jadi apakah kalau setelah dipotong 20% baru dicek apakah 100.000 atau sebelum dipotong 20% sudah dicek 100.000? Kalau ngelihat dari urutan tulisannya, kayaknya sebelum diskon. Jadi kalau begitu, yang dikirimkan di exercise yang nomor 5 ya. Bu, ini nanti ngirim tugasnya dalam itu ya, PDF, ta? Iya. Oke, makasih, Bu.
PDF atau apapun, yang penting bisa kelihatan dua-duanya. Sampai nomor 5 ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Nanti saya akan review lagi ini semua sebelum pertemuan hari Kamis ya. Jadi di pertemuan hari Kamis kita akan coba review supaya nggak lupa juga. Nah, kalau yang masih agak meraba-raba nggak apa-apa, kan baru pertama ya. Saya kira sudah cukup oke. Oke, Bu, ya. mau tanya, ini jadinya sebelum ya? Sebelum apa? Sebelum di total 100.000 itu. Kalau saya lihat dari soalnya itu sebelum didiskon udah dicek shipping fee-nya, apa maksudnya udah dicek 100.000 atau enggak? Untuk shipping fee-nya free atau enggak? Kalau dilihat dari soalnya. Oke, saya kira saya akhiri siang ini. Sampai bertemu lagi hari Kamis. Tetap semangat. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih. Oke. Makasih, Bu. Ya, makasih.